Chapter 1871, The Strongest Warning. Jika Myriad Abyss memiliki banyak dewa, Tuan Muda, bukankah itu cukup untuk mengalahkan iblis? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Bagi para pembudidaya ini, para dewa praktis maha kuasa. Jika mereka ada, mengapa mereka tidak bisa menang melawan iblis? Mengapa Tuan Muda itu mengatakan bahwa Myriad Abyss perlu beberapa kali iblis yang lebih kuat bahkan dipijakan? Apakah iblis benar-benar menakutkan? Jiang Chen menjadi muram. Kadang-kadang, katanya pelan, perang tidak memutuskan perbandingan kekuatan mentah saja. Jika itu yang terjadi, benua Divine Abyss of Field jauh lebih kuat dari iblis. Kenapa iblis-iblis itu akhirnya merusak benua itu? Petik 2. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Iblis telah cukup banyak di zaman kuno, benar, dan memiliki cukup banyak boneka untuk dibut. Namun, dibandingkan dengan penduduk asli di sini, mereka mungkin hanya sepertiga sebagai kuat. Iblis memegang keunggulan dalam ras dan darah mereka. Kekuatan Divine Abyss adalah tumpukan pasir lepas. Mereka ditaklukkan setelah dipecah, tidak dapat bersatu sebagai satu kesatuan. Ketika mereka menyadari perlunya penyatuan, mereka sudah sepenuhnya terpisah. Itu berarti mereka hanya bisa berjuang sendiri. Bahkan kerjasama dalam skala yang lebih kecil tidak terlalu baik melawan iblis yang ganas. Itulah sebabnya ras menderita kerugian besar setelah berjuang untuk menyegel iblis pada akhirnya. Banyak sekte dihancurkan seluruhnya. Kesalahan terbesar yang dilakukan benua itu adalah tidak segera menyatukan pada awal ancaman. Mereka dapat menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk benar-benar menghancurkan penjajah. Kakak Mo, mengapa kamu tidak rumit? Jiang Chen memandang ke arah teman lamanya. Mo Wushuang tahu apa yang ingin disampaikan pemuda itu. Aku tidak tahu banyak tentang iblis, dia mengangguk, tetapi banyak buku mencatat kekuatan mereka. Berbagai varietas mereka memiliki banyak trik yang sama. Akibatnya, mereka sangat sulit untuk ditangani. Kita harus bersatu jika kita ingin menangkisnya. Tanpa persatuan, kita tidak bisa melakukan apapun. Itu bukan hanya ungkapan kosong. Aku berpikir bahwa pada zaman kuno, keberhasilan menyegel iblis adalah karena semangat pengorbanan. Setiap suku dan sekte meletakkan perbedaan dan niat egois mereka pada akhirnya, mencurahkan diri mereka dalam upaya perang melawan iblis. Banyak pria hebat melakukan tindakan yang sama menakjubkannya, memberi kita masa damai yang panjang sampai hari ini. Sayangnya, sepertinya kita belum lama menikmatinya. Jika kita tidak bisa menghadapi iblis sendiri, setiap ras di sini di Divine Abyss akan diperbudak oleh iblis. Begitu mereka mengendalikan suatu wilayah, maka tidak ada kemungkinan membalik tabel itu. Petik 2. Beberapa kata-kata Mo Wushuang telah diinstruksikan oleh Jiang Chen sebelumnya. Tuan Muda Veluriam mengangguk. Kamu benar, wilayah manapun yang diambil iblis sama baiknya dengan yang tidak dapat dipulihkan, kecuali jika beberapa master perjalanan memutuskan untuk membebaskan rumahnya dengan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, perubahan seperti itu tidak bisa dibalik. Bahkan, itu mungkin menjadi tempat berkembang biak bagi lebih banyak iblis pada akhirnya. Petik 2. Jiang Chen melirik Forevater Embittered Bambu. Kamu adalah nenek moyang dari suku asing, Bambu Pahit. Apa pendapat kamu tentang iblis? Petik 2. Orang buas tua siap. Aku setuju dengan sudut pandang Daois Wushuang. Kita harus berdiri bersama untuk melawan iblis. Jujur, kita hanya biadab memperebutkan wilayah dan sumber daya, iblis. Di sisi lain, itu masalah kelangsungan hidup spesies. Suku Savage Pahit tidak akan menyerah dalam hal ini. Petik 2. Jiang Chen menamparkan pahanya. Bagus, Bambu Pahit. Karena telah mengatakan itu, aku dapat membiarkan kamu kembali ke suku kamu sekarang dan mengumpulkannya bersama. Kamu juga harus menyelidiki balapan di sekitar wilayah kamu sendiri untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Apakah kamu berani mengambil pekerjaan itu? Petik 2. Aku bisa pulang. Aku bebas. Mata Bambu yang pahit menyala. Jika kamu mengelola tugas yang ditugaskan kamu, alasan apa yang harus aku tahan kebebasan kamu? Orang biadab tua itu sangat gembira. Hebat, ras Divine Abyss memiliki tanggung jawab alami untuk melawan iblis. Suku Savage Pahit tidak akan pernah menjadi budak mereka, bahkan sampai kematian kita. Tidak peduli kesulitan yang terkait dengan semua ini, baik itu dari aku untuk menolak. Petik 2. Jiang Chen sangat puas dengan jawaban ini. Kata ambisius. Kamu dapat kembali ke orang-orang kamu. Jangan mengecewakan aku. Petik 2. Hidupku ada di tanganmu. Kamu bisa mengandalkannya.
Forevater Embiteret Bambu memberi hormat kepada pemuda itu. Aku akan menunggu kabar baikmu kalau begitu, Jiang Chen melambai. Semua orang tercengang ketika mereka melihat nenek moyang itu keluar. Apakah Jiang Chen akan membiarkannya pergi semudah itu? Bagaimana jika dia kembali menyakiti wilayah manusia? Jiang Chen benar-benar merasa nyaman ketika ia menyapu matanya ke wajah bawahannya. Tuan-tuan, aku kira banyak dari kamu merasa tersesat dan pesimis sekarang. Kamu mungkin tidak tahu harus berbuat apa dari sini. Tetap saja, aku harus dengan kejam menyampaikan kabar kepadamu bahwa hari-hari kedamaian kita akan segera berakhir. Meterai iblis sedang dalam proses disintegrasi. Mungkin itu dalam 20 atau 30 tahun. Mungkin butuh kurang dari 10. Siapa tahu, Tuan Muda, ketika invasi iblis terjadi, bagaimana bisa domain manusia yang lemah berdiri melawan iblis? Akankah Myriad Abyss Island benar-benar menyeberangi lautan besar untuk datang melawan mereka? Mereka tidak berani menolak di zaman kuno, jadi bagaimana kita bisa mengharapkan mereka berubah? Petik 2. Ini dikatakan oleh seseorang yang memiliki harapan untuk Myriad Abyss, tetapi menganggapnya tidak realistis. Mengapa mengandalkan orang lain ketika kamu bisa mengandalkan diri sendiri? Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Myriad Abyss memiliki perannya sendiri dalam perang. Bagiannya sendiri. Mo Wushuang berkedip. Ada apa, kalau boleh aku bertanya? Sederhana. Jiang Chen mendesah pelan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana iblis bisa sampai ke Divine Abyss di tempat pertama? Bagaimana? Apa? Itu bukan hanya kebetulan. Jiang Chen tersenyum dingin. Kebetulan, itu terlalu sederhana. Setiap pesawat memiliki orbit dan poros. Biasanya, sulit untuk berpindah dari satu pesawat ke pesawat lain, kecuali jika ada masalah dengan poros surgawi yang terjadi untuk mengekspos koordinat pesawat itu. Begitu pula dengan benua Divine Abyss, penyimpangan poros telah mengungkapkan kita kepada para petualang dunia, yang telah mengambil kesempatan untuk mencoba menjarah kita. Petik 2. Sepotong informasi khusus ini benar-benar mengubah pandangan dunia orang-orang yang relatif bodoh ini menjadi terbalik. Sumbu surgawi, koordinat planar, konsep-konsep ini kedengarannya terlalu jauh dari mereka, namun mudah diakses. Jika iblis datang karena penyimpangan di poros surga, itu berarti bandit yang lebih kuat dari pesawat yang berbeda juga bisa menjelajah. Chapter 1872, The Interchange of Rise and Declan. Semua orang yang hadir tegang. Mereka lambat dalam pengambilannya, tetapi sekarang sadar apa artinya bagi benua Divine Abyss agar koordinatnya diekspos. Di samping iblis, mungkin ada penyerbu dari ras lain dengan mudah. Kaisar Coiling Dragon menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda, karena koordinat pesawat kami sudah terbuka, mengapa tidak ada penyerbu kuat sejak iblis? Jiang Chen tersenyum tipis. Mengapa kamu berpikir? Coiling Dragon berpikir sejenak dan berkata, mungkinkah Myriad Abyss telah menjaga benua? 10 tanah suci, tepatnya. Selama invasi iblis kuno, masing-masing sekte yang berperang dalam perang mengirim bagian dari pasukan mereka ke Myriad Abyss dengan warisan mereka dan mendirikan 10 tanah suci. Mereka telah mempertahankan celah ke benua itu melawan penjajah Offworld sejak saat itu. Petik 2. Ruangan itu menjadi sunyi. Semua orang terkejut dengan kisah itu. Mereka selalu menganggap Myriad Abyss sebagai rumah bagi para desertir dari perang kuno. Lalu apa yang terjadi pada desertir? Mo Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari 10 negeri suci, ada banyak faksi lain di Myriad Abyss. Kebanyakan dari mereka terdiri dari keturunan para desertir itu. Faksi-faksi ini membentuk sebagian besar kekuatan Myriad Abyss. Beberapa waktu lalu, mereka melakukan pemberontakan kolektif, berusaha untuk menggulingkan 10 tanah suci. Namun, mereka kalah. Petik 2. Jiang Chen menjelaskan secara singkat tatanan politik Myriad Abyss. Myriad Abyss menderita kerusakan besar dalam pemberontakan. Cukup sulit bagi 10 negeri suci untuk mencegah musuh-musuh dunia sebelumnya, bahkan akan lebih sulit sekarang. Hal-hal tidak terlihat baik untuk benua secara keseluruhan. Nada bicara Jiang Chen sangat buruk, tapi dia tidak melebih-lebihkan. Di dalam benua itu, iblis bersembunyi di kegelapan, siap melancarkan serangan kapan saja. Di luar pesawat, berbagai petualang telah mencoba untuk menyerang. Jika musuh yang kuat muncul dari dunia luar, itu akan menjadi ancaman bagi keberadaan benua itu. Ada banyak alasan bagi mereka untuk menjadi pesimis. Sebuah beban menggantung di udara setelah Jiang Chen berbicara. Wilayah manusia telah menjadi katak di dasar sumur,
tidak mengetahui realitas dunia. Para kaisar besar khususnya, merasa mereka telah mencapai puncak dao bela diri dan wilayah manusia pada umumnya, tetapi sebenarnya, mereka tidak ada apa-apanya di dunia yang luas ini. Terlepas dari ras iblis, Myriad Abyss jauh lebih kuat daripada domain manusia. Ada pembudidaya suci di sana. Namun, wilayah manusia percaya Kaisar Agung adalah puncak kultivator sebelum Orde Angin dan Awan muncul. Menyedihkan sekali, Jiang Chen bisa membaca suasana hati yang berat. Realitas mungkin kejam, tetapi jangan terlalu pesimistis. Sebelum Orde Angin dan Awan, banyak yang bahkan tidak percaya bahwa kaisar-kaisar besar dapat naik ke Empyrean, apalagi para pakar kaisar tinggal di domain. Bias ini berasal dari kurangnya pemahaman. Meskipun domain manusia telah jatuh dari kejayaannya di masa lalu, mencapai kerajaan bukan merupakan mimpi yang mustahil. Aku percaya semakin banyak ahli Empyrean akan muncul dalam waktu singkat. Dao bela diri kita akan memasuki zaman kemajuan pesat. Setelah Vena Roh kuno menembus segel kuno mereka, semuanya akan kembali normal. Domain manusia akan kembali ke puncaknya di zaman kuno. Petik 2. Ada banyak faktor yang menyebabkan penurunan domain manusia. Yang paling penting adalah korban perang iblis kuno. Sumber daya telah habis dan urat roh habis. Banyak sekte besar dan warisan rasial telah dipindahkan ke Myriad Abyss, yang mengakibatkan kerusakan domain manusia. Selain itu, banyak sekte besar dari zaman kuno telah menyegel tanah suci dan warisan mereka, mengetahui perang iblis akan menjadi bencana. Sekte kuno Crimson Heavens dan Sekte Primosang misalnya. Jika warisan dari sekte-sekte kuno terus digali, mereka secara alami berakar dalam wilayah manusia dan berkembang. Bahkan jika domain tidak dapat dikembalikan ke masa lalunya dalam semalam, secara bertahap ia akan tumbuh lebih kuat. Terlebih lagi, setelah beberapa ratus ribu tahun istirahat, sebagian besar urat roh perlahan pulih. Bahkan dunia bela diri Dao mengikuti hukum alam. Ada pasang surut ke siklus alami. Tidak ada yang bisa bertahan pada puncaknya selamanya, dan tidak akan ada yang menurun tanpa batas. Sebagai putra kaisar surgawi dalam kehidupan masa lalunya, Jiang Chen telah membentuk pemahaman mendalam tentang pola-pola hukum surgawi selama jutaan tahun keberadaannya. Menurutnya, domain manusia telah mencapai titik terendah dan secara alami akan pulih setelah jangka waktu yang lama. Bahkan, sudah mulai naik. Sejak kemunculan Jiang Chen, kekuatan kolektif dari domain tersebut telah meningkat secara signifikan. Ibu kota Feluriam, misalnya, telah diperintah oleh beberapa kaisar besar dengan Gunung Merak Suci yang memimpin. Sekarang, gunung adalah satu-satunya penguasa dengan para pembudidaya kuat yang tak terhitung jumlahnya di barisannya. Pakar Empyrean seperti Mo Shuang dan Jingzong Hui juga muncul. Bahkan Forevater Embiteret Bambu dari Embaget Savage Tribe telah menjadi pelayan gunung. Itu adalah sesuatu yang tidak seorang pun akan berani impikan sebelum masa Jiang Chen. Meskipun Kaisar Pifau dihormati di ibu kota Feluriam, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Gunung Pifau Suci telah membuat kemajuan besar di bawah kepemimpinan Jiang Chen. Bahkan Kaisar Pifau sendiri tidak bisa menyangkal kebenaran jika dia ada di sini. Kata-kata Jiang Chen membuat para pembudidaya putus asa merasa sedikit lebih baik. Memang benar domain manusia telah membaik selama bertahun-tahun. Tuan Muda Jiang Chen, apakah benar-benar memungkinkan bagi domain manusia untuk pulih seperti dulu di zaman kuno? Aku mendengar bahwa setiap faksi tingkat pertama pada waktu itu dipimpin oleh setidaknya satu pembudidaya ilahi, dan kadang-kadang bahkan lebih. Dewa bukanlah pengecualian langka dalam umat manusia. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah kamu pikir tidak ada manusia yang bisa naik ke alam ilahi di masa depan? Mungkinkah ada dewa manusia lain? Jingzong Hui tertawa dan berkata dengan nada cerah, aku sudah melakukan banyak penelitian pada zaman kuno. Tidak ada jenius yang berbakat sebagai Tuan Muda Jiang Chen bahkan saat itu. Mengapa kamu berpikir Tuan Muda kita tidak akan menjadi dewa di masa depan? Petik 2. Semua orang terkejut. Bisakah Tuan Muda mereka menjadi dewa? Tiba-tiba mereka sadar bahwa kultivasi Jiang Chen telah mencapai ketinggian melebihi harapan mereka. Chapter 1873, Astonishing Good News. Mata air terkekeh dan melirik Jiang Chen. Mata aku tidak tertarik karena usia aku, jadi aku tidak berani mengambil kesimpulan. Namun, kultivasi Tuan Muda pasti melampaui tambang dengan margin yang besar. Mengingat ketinggian yang luar biasa yang dia capai pada usia yang begitu muda, apakah benar-benar mustahil baginya untuk naik ke keilahian?
Petik 2. Yang lain mulai. Seberapa tinggi kultivasi tuan muda mereka? Mereka baru menyadari kemudian bahwa mereka tidak tahu jawabannya. Namun demikian, kehadiran Jiang Chen sangat kuat. Bahkan mereka, para pembudidaya top dari wilayah manusia, merasakan tekanan seseorang yang jauh lebih unggul dari mereka. Ini bukan sesuatu yang bisa dipalsukan siapapun. Old Crane telah diberitahu tentang kultivasi Jiang Chen, tetapi para pembudidaya yang hadir masih dalam kegelapan. Mo Wushuang tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Chen, kultivasi kamu selalu merupakan teka-teki. Jawaban yang kita tahu sekarang tidak akan berlaku dalam beberapa bulan. Karena kita semua ada di sini, maukah kamu memuaskan keingintahuan kami? Petik 2. Jiang Chen tidak bermaksud menyembunyikannya. Dia sedikit tersenyum. Aku satu langkah lagi dari Empyrean tingkat ke-6. Empyrean tingkat ke-6, seperti yang dialami oleh Crane tua dan para pakar Empyre lainnya, bahkan mereka butuh waktu lama untuk pulih dari berita. Di sini, sebagian besar pembudidaya berada di Kaisar Besar, terlepas dari beberapa pengecualian. Dalam benak mereka, kerajaan Empyrean adalah mimpi yang tidak pernah bisa mereka raih. Mo Wushuang dan mata air, yang naik ke Empyrean tingkat kedua, sudah tidak tersentuh di mata mereka. Mereka adalah bintang-bintang, tujuan yang harus diusahakan selama sisa hidup mereka. Di sisi lain, Jiang Chen adalah satu langkah lagi dari Empyrean tingkat ke-6 setelah hanya beberapa tahun. Rasanya seperti cerita dari buku. Kaisar Coiling Dragon tidak bisa menahan kegembiraannya. Empyrean tingkat ke-6, surga, Tuan Muda, jika ingatanku benar, kamu baru saja memasuki Kaisar Besar ketika kamu pergi, kan? Tingkat di mana kamu mengalami kemajuan tidak dapat dipercaya. Kita semua pucat dibandingkan. Petik 2, betul, itu hampir keluar dari kemungkinan. Tuan Muda Jiang Chen dikenal sebagai jenius luar biasa. Aku hanya tahu sekarang betapa benar pernyataan itu. Bahkan setiap penggarap di dunia yang digabungkan tidak dapat menyaingi setengah dari bakat kamu. Petik 2. Wilayah manusia sangat beruntung memilikimu. Dengan talenta kamu, Tuan Muda, kamu pasti akan mencapai keilahian di masa depan dan rahmat umat manusia dengan keberadaan kamu. Kamu akan menjadi figur simbolik. Petik 2. Semua orang bersemangat tinggi. Umat manusia telah dengan gigih bertahan selama berabad-abad hanya karena para jenius yang talentanya mengejutkan dunia. Setiap kali umat manusia berada dalam bahaya, pahlawan besar akan muncul untuk menyelamatkan hari dan memberikan nasib manusia. Era ini milik Jiang Chen. Dia jenius yang ditunggu umat manusia sejak beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Antisipasi menghanyutkan pesimisme mereka. Mereka mengira ras manusia tidak mungkin dapat kembali, tetapi sekarang mereka percaya ada secercah harapan. Jiang Chen. Jiang Chen bertemu dengan tatapan penuh harapan mereka langsung dan merespons dengan langkah yang disengaja. Semua orang, pasangan jenius tidak membuat waktu yang makmur. Setiap orang harus bekerja sama untuk membangun masa depan kita. Domain manusia lemah sekarang, tapi tidak apa-apa. Kita bisa mengubahnya. Aku membawa sesuatu dari Myriad Abyss yang dapat membuat kamu lebih kuat. Petik 2. Setiap pasang mata menyala dengan antisipasi. Apa yang dimaksud Jiang Chen? Mo Wushuang dan mata air telah menerima hadiah terbaik dari Jiang Chen. Yang lain, tentu saja, menantikan apa yang akan diberikan Tuan Muda mereka kepada mereka. Jiang Chen menyapu matanya. Aku perhatikan bahwa beberapa dari kamu berada di puncak Kaisar Besar atau setengah langkah Empyrean, tetapi berjuang untuk membuat terobosan. Aku akan membantu kamu mengatasi kemacetan itu dengan apa yang aku peroleh di Myriad Abyss, Pil Scamander Tai. Itu bisa menjembatani jarak antara Kaisar Besar dan Kaisar. Petik 2. The Tai Scamander Pil. Jiang Chen memiliki sejumlah pil yang dimilikinya. Dia menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri ketika dia memurnikan pil untuk tanah suci abadi. Kemudian dia diizinkan oleh nenek moyang yang terhormat untuk mengambil beberapa buah Tai Dragon Scale dari brankas tanah suci karena kontribusinya dalam menghilangkan pemberontakan. Lebih penting lagi, dia telah diberi lebih banyak buah karena membantu Martial Secret Land mengalahkan para pemberontak. Dia sekarang memiliki banyak bahan untuk memperbaiki pil. Setiap puncak Kaisar Besar akan diberi pil Scamander Tai hari ini, Jiang Chen mengumumkan. Kerumunan menjadi bersemangat. Jiang Chen cukup dikenal karena pil-pilnya di Velurium Capital. Pil Penetrane dan Longevity, diikuti oleh Emperor Supremacy dan Ascension Pills, semuanya sangat dipuji karena kualitasnya.
Bahkan orang yang paling terpilih pun tidak dapat menemukan masalah dengan pekerjaan Jiang Chen. Pil dari tangan Jiang Chen adalah jaminan kualitas. Kaisar Coiling Dragon sangat senang. Dia hampir mencapai puncak Kaisar Agung, sementara Jisan berada di setengah langkah Kaisar. Jika Jisan bisa mendapatkan pil Scamander Tai dan naik ke Empyrean di usia yang begitu muda, masa depan yang cemerlang akan menantinya. Puncak Kaisar besar tidak bisa lebih bersemangat. Terlepas dari kultivasi mereka, tidak ada yang percaya bahwa mereka dapat naik ke Empyrean. Itu akan membutuhkan berkah surga, yang merupakan tiket emas yang kebetulan didapat alih-alih didapat. Tidak semua orang beruntung seperti Mo Shuang dan Mata Air. Tidak semua orang diberkati oleh Dewi Kekayaan. Tapi kemudian kesempatan jatuh ke pangkuan mereka. Setiap puncak Kaisar Agung akan menerima pil Scamander Tai hari ini. Chapter 1874, The Awareness One Should Have. Jiang Chen menerima reaksi semua orang di sekitarnya. Dia berharap bahwa berita ini akan memberikan kejutan bagi domain manusia. Dia melihat kekecewaan di wajah para Kaisar Agung, terutama mereka yang belum mencapai puncak kerajaan mereka. Bagi mereka yang belum cukup di sana, tidak perlu sedih, dia tersenyum samar. Selama aku punya bahannya, aku bisa membuat pil Scamander Tai kapan saja. Kamu bisa mendapatkannya dari aku ketika kamu mencapai puncak Kaisar Agung. Petik 2. Semua kaisar besar sangat senang dengan ini, ekspresi mereka meluas menjadi senyum lebar. Bukan hanya kamu, tapi rumahmu, klan, faksi, sekte, apapun. Selama seseorang mencapai puncaknya sebagai Kaisar Agung dan telah disetujui, mereka akan memiliki hak untuk menerima pil juga. Petik 2. Namun, nada bicara Jiang Chen bergeser. Aku tidak akan memberikan pil secara gratis. Kamu semua di sini hari ini, ingat ini, jika kamu mengambil salah satu dari pil ini, itu berarti kamu memiliki kemampuan untuk menerobos ke ranah Empyrean. Bahkan, kamu akan memiliki peluang 90% untuk berhasil. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Aku harap kamu sadar akan kenyataan bahwa sejak saat itu kamu akan menjadi pilar kemanusiaan dan harus berjuang atas namanya. Kamu tidak dapat mengabaikan tugas kamu, tidak peduli kapan mereka akan memanggil kamu. Jika kamu tidak dapat menerima ini, kamu harus segera pergi. Petik 2. Nada bicara Jiang Chen keren. Mungkin kamu merasa beruntung. Mungkin kamu pikir kamu bisa menipu aku nanti dengan tidak melakukan yang terbaik. Untuk itu, aku hanya bisa mengatakan ini, jika kamu ingin menjadi pengasuh pagar, kamu hanya akan mati lebih cepat. Tidak ada yang bisa melindungi diri mereka dalam invasi iblis. Tipuan dan skema kecilmu akan menjadi tidak berarti. Iblis tidak pernah membutuhkan pengkhianat manusia sebagai sekutu, hanya budak dan boneka. Kecuali jika kamu bersedia untuk ditekan ke dalam pelayanan semacam itu, satu-satunya pilihan kamu adalah memikul beban kemanusiaan dan berjuang. Pidatonya sangat serius. Semua orang sadar, mereka tahu bahwa Jiang Chen jauh dari lelucon. Kalau begitu, aku akan minum pil, Coiling Dragon terkekeh. Kebencianku terhadap iblis tak berkesudahan, Jisan tersenyum dengan mudah. Aku bisa minum pil Tai Scamander juga. Sebagai sekutu Jiang Chen yang paling setia, mereka akan tetap berada di sisinya melalui tebal dan tipis. Tidak ada yang bisa meragukan kesetiaan mereka. Aku telah setia kepada Velurium Capital dan umat manusia sepanjang hidup aku. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati manusia atau berkompromi dengan iblis-iblis. Kaisar Void mengajukan diri. Banyak yang mengikuti jejaknya. Mereka semua cukup pintar untuk tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain dalam menghadapi invasi yang akan datang. Perbudakan oleh iblis akan menjadi sesuatu yang mengikat mereka untuk selamanya. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bergabung dengan iblis. Karena itu, tidak satupun dari mereka yang ragu untuk memberikan jaminan. Jiang Chen menerima satu dan semua. Dia memberikan pil Tai Scamander sebanyak yang diperlukan. Dia tidak pernah berpikir untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Salah satu hal yang paling mendesak sekembalinya adalah membagikan pil-pil ini. Puncak para Kaisar Agung yang menerima pil-pil ini sangat gembira. Nilai pil jauh melebihi harapan mereka. Setiap pil adalah kesempatan bagi seseorang untuk naik ke kerajaan Empyrean. Itu adalah kesempatan yang orang-orang ini mungkin tidak dapatkan secara alami selama sisa hidup mereka. Tuan Muda Jiang Chen, kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa bersyukurnya kita. Kamu telah bekerja keras untuk kepentingan umat manusia.
Kami akan menjadi Craventures untuk mengkhianati kepercayaan kamu. Petik 2. Memang, kami akan menggunakan kekuatan kami demi kemanusiaan selama kami hidup. Petik 2. Kami akan mengikuti perintahmu sampai napas terakhir. Orang-orang ini ingin sedikit postur setelah menerima pil Scamander Tai. Lebih tepatnya, ekspresi mereka sebagian besar asli. Bahkan Kaisar Petalplak sangat tersentuh setelah mendapatkan pil Scamander Tai. Dia selalu agak ambigu sebelumnya, seperti pengasuh pagar. Karena itu, ia dikesampingkan secara signifikan selama bertahun-tahun. Mendapatkan kesempatan luar biasa ini untuk menerobos ke kerajaan Empyrean tidak lain adalah kebetulan. Petalplak merasa agak malu ketika dia mempertimbangkan sikapnya sebelumnya. Terlepas dari betapa berdarahnya dia harus mengakui bahwa Jiang Chen lebih murah hati daripada yang bisa dia pahami. Pria muda itu adalah seseorang yang hanya bisa dipandang tinggi. Merupakan berkah bagi Velurium Capital untuk diperintah oleh orang seperti ini. Jika Kaisar Sura telah memenangkan otoritas tertinggi, apa yang akan terjadi kemudian? Ada beberapa yang berpikir dengan cara yang sama. Tidak diragukan lagi, mereka memiliki banyak komentar seruan. Tahun-tahun yang diperintah Jiang Chen di Velurium telah mengubah tempat ini secara drastis. Mereka bahkan tidak berani memikirkan peluang untuk mencapai ranah Empyrean sebelumnya, namun pil ini sangat banyak dan tersebar luas sekarang. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Jiang Chen sama sekali tidak menganggap pil ini sangat berharga. Dia memiliki lebih dari cukup pengaruh dan kekayaan untuk dengan mudah membuat hadiah dari pil-pil berharga ini. Dengan kata lain, dia telah naik lebih tinggi daripada kultivator manapun di wilayah manusia. Jiang Chen bukan hanya penguasa Velurium Capital, tetapi juga wilayah manusia. Siapa yang bisa mengancam untuk mengerdilkannya di wilayahnya? Tidak ada seorang pun, bahkan para ahli pertapa tidak bisa mengguncang posisinya. Jiang Chen begitu muda, namun dia akan menerobos ke Empyrean tingkat ke-6. Prospek ini sendiri membuat para pendengarnya bersemangat. Seorang pemimpin seperti ini memberi mereka harapan untuk kemenangan dalam invasi yang akan datang. Kaisar Sabledip juga menerima pil Scamander Tai. Dia sama kuatnya dengan Petalplak. Dia telah ditipu ke dalam ordo angin dan awan oleh janji kesempatan Empyrean dari almarhum kepalanya, tetapi Jiang Chen adalah orang yang memberikan, semua tahun kemudian. Tuan Muda Jiang Chen, aku mendengar bahwa formasi hebat berfungsi untuk menghancurkan kekayaan iblis dalam perang penyegelan iblis kuno. Apakah ada kemungkinan formasi ini dapat digunakan kembali untuk kita gunakan? Petik 2, Chapter 1875, Formation Needs. Sabledip adalah pria yang bijak. Dia selalu mempertimbangkan topik-topik yang paling mendalam, dan intuisi serta kecerdasannya tak tertandingi di antara para kaisar besar lainnya. Dia juga telah melakukan banyak penelitian ke era kuno juga. Dengan demikian, ia menyadari formasi besar pengurungan jiwa surgawi, meskipun tidak sedetail Jiang Chen. Tuan Muda Velurium tidak mengharapkan wawasan seperti itu dari Sabledip. Formasi itu memberi manusia sinar harapan, dia tersenyum. Jika itu bisa diaktifkan kembali, gelombang pertama invasi iblis mungkin dipotong pendek. Bahkan, itu mungkin bisa memungkinkan kita untuk menghindari serangan utama sama sekali. Petik 2. Oh, mata semua orang bersinar sekali lagi. Mudah dikatakan, sulit dilakukan. Bahkan di zaman kuno, formasi adalah proyek berskala sangat besar. Saat ini, sumber daya dan tenaga kerja kita masih kurang. Jelas sangat sulit untuk mengaktifkan kembali formasi. Petik 2. Tidak peduli seberapa sulitnya, tidak bisakah kita mengumpulkan sepenuhnya sumber daya setiap faksi dan menjadikannya seperti itu? Seseorang tidak bisa menolak untuk bertanya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dari segi sumber daya, sekte manusia yang ditambahkan bersama mungkin tidak cukup untuk memicu formasi. Bahkan, aku agak yakin akan hal itu. Adapun tenaga kerja, aku khawatir aku akan mengatakan hal yang sama. Petik 2. Jika formasi tidak dapat digunakan, apa gunanya? Beberapa menjadi sedih karena hal ini. Apakah formasi benar-benar luas dan mahal sehingga seluruh sumber daya domain manusia dikumpulkan bersama tidak cukup untuk memulai kembali? Memang, formasi kuno cenderung mahal harganya. Semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen untuk mengantisipasi. Mereka berharap Tuan Muda akan memberi mereka kabar baik. Dibandingkan dengan zaman kuno, wilayah manusia saat ini kurang dari 20 masa kejayaannya. Keruntuhan banyak sekte kuno juga masih disegel. Jika kita dapat menemukan beberapa di antaranya dan menggali warisan di dalamnya,
masalah sumber daya mungkin dapat diatasi. Bahkan jika kita tidak bisa, Myriad Abyss mungkin dapat memberikan hal yang sama. Aku hanya khawatir apakah masih ada cukup waktu. Petik 2. Bagi Jiang Chen, waktu sangat penting. Tanpa batas itu, ia dapat mengambil beberapa abad untuk mengumpulkan semua bahan. Sayangnya, iblis tidak akan menunggunya untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebagai gantinya, ia harus memanfaatkan hari dan menggunakan setiap momen secara efisien. Dia sudah memiliki pemahaman tentang formasi pada tingkat teknis. Pengetahuan tentang Sekte Surga Crimson kuno, Sekte Bodhisattva Bumi, dan Guru Pacing telah digabungkan menjadi satu kesatuan yang harmonis. Formasi dapat diaktifkan dengan hanya sedikit studi lebih lanjut. Ini adalah aktivasi ulang, bukan pembangunan kembali. Jika dia harus mengatur formasi ini dari awal, jumlah sumber daya dan tenaga kerja akan lebih absurd, mungkin 3 kali lipat dari yang dia butuhkan saat ini. Mengaktifkan kembali formasi jauh lebih sederhana. Formasi tidak perlu dibangun, dietsa, atau dibentuk pada level fundamental. Jika dia dapat menemukan nexus formasi, dia dapat dengan mudah menggunakan prinsip operasinya untuk menghidupkannya kembali. Tetap saja, biaya material untuk melakukan hal itu terbentang di hadapannya seperti rintangan yang tak tergoyahkan. Domain manusia tidak mungkin mampu membayar pengeluaran sebesar itu. Jiang Chen tahu sejauh mana kubah Velurium Capital, dan sangat sedikit sekte lain dalam domain manusia yang cocok dengan kekayaannya. Mungkin tidak ada sama sekali. Ini adalah dasar dari pernyataannya bahwa domain manusia tidak dapat mengaktifkan kembali formasi, bahkan jika itu mengumpulkan semua sumber dayanya bersama-sama. Temukan puing-puing sekte kuno. Mata Jisan berbinar. Saran yang bagus, temanku. Wilayah manusia adalah tempat yang menakjubkan di zaman kuno, dan para desertir tidak mungkin membawa semuanya. Harus ada banyak hal yang tersisa, disegel di tempat-tempat yang tidak diketahui. Tanpa petunjuk, apakah benar-benar mungkin menemukan mereka melalui metode lain selain keberuntungan? Petik 2. Seperti yang dikatakan Jisan, keruntuhan kuno sangat langka. Perampokan Jiang Chen ke Sekte kuno Crimson Heavens dan Sekte Primosang sepenuhnya karena keberuntungan. Kemanusiaan masa lalu telah melawan iblis dengan aliansi 10 sekte besar. Aliansi ini telah mencakup Sekte Primosang, Sekte Bodhisattva Bumi, dan Sekte Crimson Heavens kuno. Setiap anggota telah menyumbangkan hampir semua sumber daya mereka tanpa pertanyaan. Pemimpin Pagoda Velurium pernah menjadi pemimpin besar umat manusia juga, karenanya harapan luar biasa Jiang Chen untuk 6 istana warisan. Tuan Muda percaya bahwa istana berisi rahasia terbesar dan warisan Pagoda Velurium. Struktur itu telah dibangun oleh pemimpin kuno umat manusia, dan masih dilindungi oleh 6 penjaga yang kuat. Itu bukan tempat yang rendah hati. Master Peng, Venerated Sky Soarer, dan Grand Marquis adalah karakter legendaris. Peluang yang mereka berikan kepada Jiang Chen masih sangat berharga. Apa yang dipegang ketiga istana yang terakhir itu? Tentunya, pelindung dan harta mereka bahkan lebih cemerlang dari para pendahulu mereka. Myriad Abyss lebih kuat hanya jika dibandingkan dengan domain manusia saat ini. Pada zaman kuno, itu adalah kisah yang sangat berbeda. Saat itu, Myriad Abyss telah dimulai hanya sebagai cabang dari pohon besar di sini di daratan. Hal-hal yang tetap tersembunyi di sini dalam domain manusia layak untuk dinanti-nantikan. Keruntuhan sekte-sekte kuno terutama memberikan hadiah spektakuler. Ada alasan mengapa 6 istana warisan tetap berada di puncak pikiran Jiang Chen, dan mengapa dia bergegas kembali secara khusus untuk menantang mereka setelah urusan mendesak Myriad Abyss ditangani. Chapter 1876, The Final Preparations. Pertemuan di Secret Pivot Mountain meremajakan Velurium Capital. Hampir semua orang keluar dengan sesuatu dari situ. Mereka yang tidak menerima pil Scamander Tai memiliki janji Jiang Chen, mereka akan mendapatkan bagian mereka selama mereka naik ke puncak Kaisar Agung. Itu memberi kaisar-kaisar besar di ibu kota sesuatu untuk dinanti-nantikan, juga motivasi. Bahkan mereka yang berada di ranah kaisar pun mendapat insentif besar. Setelah pertemuan itu, burung vermilion terkekeh. Apakah kamu masih memiliki sejumlah keputusan raja, Tuan Muda Chen? Mengapa kamu tidak membagikannya? Petik 2. Tidak perlu saat ini. Ini adalah keturunan utama dari garis keturunan Velurium. Mereka memiliki potensi untuk naik tanpa menyempurnakan dekrit. Petik 2. Tapi tidak semua orang. Benar, tapi Piltayum Scamander akan memberi mereka dorongan.
Jika mereka tidak dapat mengambil kesempatan itu, itulah nasib mereka. Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa. Petik 2. Jiang Chen memang memberi mereka cukup bantuan. Dia tidak pernah bermaksud mengambil apapun dari domain manusia. Satu-satunya alasan untuk mengenakan jubah Tuan Muda Sekret Pifau adalah karena karisma pribadi Kaisar Pifau. Dia hanya mengagumi mantan penguasa untuk karakter yang terakhir. Dia tidak pernah menginginkan kekuatan apapun. Kemudian, rasa tanggung jawab telah mendorongnya untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan kewajiban sampai suatu hari, dia menyadari bahwa dia menjadi tidak terpisahkan dari nasib ibu kota dan wilayah manusia. Mereka menjadi bagian dari darah dan dagingnya, tertanam dalam hidupnya. Jika domain manusia dihancurkan, ia dapat bertahan hidup, tetapi bagaimana dengan yang lain? Apa yang akan terjadi pada orang tuanya, istri dan anak perempuannya, pasangan Dao, dan orang kepercayaannya? Bagaimana dengan banyak teman dekatnya di bela diri Dao? Kehidupan mereka terpusat di sekelilingnya dan Velurium Capital. Dia bukan siapa dia ketika dia pertama kali bereinkarnasi. Dia tidak bisa lagi menjalani hidupnya dengan mengabaikan ikatan yang melekat padanya. Setiap keputusan dan tindakan harus dibuat dengan pertimbangan baik untuk kebaikan yang lebih besar. Kapan kamu berencana memasuki 6 istana warisan? Tanya burung vermilion. Beberapa hari ke depan, jawab Jiang Chen. Ah, kalau begitu cepat, kata burung itu. Aku akan pergi ke Sekte Primosang selama beberapa hari ke depan untuk memeriksa apakah prasasti batas telah rusak. Penguasa yang lolos dari iblis celestial akan selalu menjadi ancaman potensial. Petik 2. Apakah kamu tidak akan mencoba untuk mencapai alam ilahi dalam budidaya pintu tertutup? Burung ilahi itu satu langkah lagi dari naik. Itu bisa membuat terobosan kapan saja. Itu akan membutuhkan inspirasi yang tidak bisa dipaksakan. Budidaya pintu tertutup mungkin bukan pendekatan terbaik. Aku dapat merasakan momen semakin dekat, dan aku ingin menunggu dan melihat apa yang akan memberi aku dorongan terakhir. Ini adalah kesimpulan yang bisa dilupakan bahwa aku akan mencapai keilahian. Petik 2. Burung itu optimis. Itu senang dan senang bahwa itu memiliki kesempatan untuk mencapai apa yang tidak bisa dicapai di zaman kuno. Bagi keturunan dari 4 binatang ilahi, mencapai keilahian berarti menjadi abadi. Secara alami, burung itu sangat bersemangat. Itulah mengapa sangat dikhususkan untuk Jiang Chen. Pria muda itu telah mengubah nasibnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Burung itu telah berevolusi dan bangkit dari abu. Itu tidak berlebihan, bahkan, itu agak meremehkan. Hati-hati, ingat Jiang Chen, iblis adalah sekelompok yang licik. Berjaga-jaga dan jangan jatuh untuk perangkap mereka. Petik 2. Burung vermilion cukup kuat sehingga Jiang Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu, tetapi tidak ada salahnya berhati-hati. Jiang Chen kembali ke kediamannya begitu burung itu pergi. Setelah kembali ke Gunung Pifau Suci, dia sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk keluarganya. Dia memiliki terlalu banyak untuk dihadiri setiap hari. Orang tuanya ada di sini, begitu juga istri, anak perempuannya, teman-teman, dan murid-muridnya. Pasangan tragis Jiang Feng dan Su Meng telah bersama sejak reuni mereka. Mereka sepertinya menebus waktu yang hilang. Satu-satunya penyesalan mereka adalah putra yang masih hilang. Jiang Chen sekarang adalah penguasa Velurium Capital dan pemimpin umat manusia. Semua orang bergantung padanya untuk penghidupan mereka. Su Qingxuan terus-menerus di sisinya. Dia penuh perhatian dan sangat berbakat. Dengan bantuan Jiang Chen, dia meningkat dengan cepat, menjadikannya eksistensi paling cemerlang di antara kaum muda. Baik Huanger dan Dan Fei menghormati Jiang Feng dan Su Meng dan memperlakukan para tetua dengan sangat hati-hati. Lalu ada Nianer. Dia menghabiskan waktu bersama kakek neneknya setiap hari dan merupakan dirinya yang menyenangkan dan menggemaskan. Pasangan tua itu menjalani kehidupan impian. Cener, kamu dimaksudkan untuk kebesaran. Ada banyak hal yang di luar penilaian aku, jadi aku tidak bermaksud untuk campur tangan. Namun, kamu harus ingat untuk melindungi diri sendiri apapun yang kamu lakukan. Jangan lupa bahwa keluarga kamu bergantung pada kamu. Seluruh ibu kota Velurium juga. Ada beban berat di pundak kamu. Jiang Feng bukan orang yang bisa mengabar, tetapi ia tidak bisa membantu memberi pengingat kepada putranya. Su Meng menatap Jiang Chen dengan mata peduli. Ayahmu benar, Cener. Kamu dimaksudkan untuk kebesaran, tetapi meskipun demikian, keselamatan kamu diutamakan. Petik 2. Jiang Chen tahu orang tuanya mengkhawatirkannya. Dia terkekeh.
Jangan khawatir, putramu lebih takut mati daripada kalian percaya. Petik 2. Su Qingxuan mencibir. Aku tidak percaya padamu, saudaraku. Aku mendengar bahwa kamu menghadapi bahaya besar dan mengambil banyak risiko yang disengaja untuk menemukan saudara ipar aku di Myriad Abyss. Petik 2. Dari mana kamu mendapatkan itu? Saudaramu baik-baik saja. Bahaya apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Haha, kamu masih menyangkalnya. Aku mengagumi kamu untuk itu, saudara. Kamu adalah pria terhebat di dunia. Aku akan menemukan pasangan Dao seperti kamu, yang akan mengambil risiko apapun dan melakukan apapun untuk wanita yang ia cintai tanpa banyak mengernyit. Petik 2. Jiang Feng menghela nafas pelan. Aku juga sudah mendengarnya, Chener. Kamu dan Huanger akan mengikuti satu sama lain ke ujung dunia. Aku mendukung kamu untuk itu. Jika seorang pria tidak akan bertarung demi wanita yang dicintainya, apa gunanya kekaisaran yang ia bangun untuk dirinya sendiri? Petik 2. Chapter 1877, Re-entering the Six Palaces of Heritage. Disinilah Jiang Chen sangat mirip dengan Jiang Feng. Karena itu, alih-alih menegur putranya, Jiang Feng menyetujui tindakannya. Aku mendengar bahwa kultivasi kamu telah mencapai ketinggian, saudara. Haruskah kita berdebat untuk memeriksa kemajuanmu? Petik 2. Su Qingxuan selalu senang bertarung dengan Jiang Chen, meskipun dia tahu itu bukan permintaan yang masuk akal. Dia tidak bisa menyaingi kakaknya sama sekali. Namun, dia tidak bisa membantu bermain dengannya. Jiang Chen tersenyum dan menoleh padanya. Kamu adalah adik perempuanku. Kenapa kita harus bertarung? Aku tidak akan mengalahkanmu bahkan jika aku bisa. Petik 2. Su Qingxuan mendengus. Aku tidak ingin kamu membiarkanku menang. Jiang Feng tertawa. Hentikan itu, Qingxuan. Kaisar Coiling Dragon baru saja memberitahu aku bahwa saudaramu telah mencapai Empyrean tingkat 5 dan akan segera menerobos ke tingkat berikutnya. Tidak ada pembudidaya manusia yang bisa menyainginya. Selain kamu, bahkan kepala sekte Dewa Bulan kamu pun tidak bisa mengukurnya. Petik 2. Su Qingxuan menarik wajah panjang. Dia tahu ayahnya benar. Jiang Chen tertawa. Bagaimana kepala sekte dapat dibandingkan dengan saudara perempuanku? Qingxuan jauh lebih berbakat daripada mereka. Mungkin adik perempuan aku akan naik ke Empyrean dalam 1 atau 2 tahun. Petik 2. Su Qingxuan menyemangati, matanya bersinar terang saat mereka menatap Jiang Chen. Saudaraku, aku dengar kamu memiliki sesuatu yang disebut pil Scamander Tai, yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan naik ke Empyrean menjadi 90% untuk Kaisar Besar Puncak. Aku punya pil seperti itu. Jiang Chen tertawa. Apakah aku mendapat bagian? Matanya bersinar dengan cahaya yang cerah. Apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah adik perempuan aku. Aku tidak akan memberi orang lain pil jika kamu tidak akan mendapatkannya. Jiang Chen tertawa. Jangan khawatir. Aku menyisihkan hal-hal terbaik yang aku miliki untuk kamu. Ingat, Qingxuan, kami adalah keluarga. Aku selalu mengingatmu. Petik 2. Su Qingxuan cemberut dan berbalik, matanya memerah. Dia tidak akan membiarkan Jiang Chen melihatnya, tentu saja. Perasaan hangat menyelimuti hatinya. Dia harus mengakui bahwa dia lebih bahagia di Velurium Capital daripada di Moon God Sect. Meskipun dia berkultivasi dengan tuannya siang dan malam, dia masih tidak nyaman dengan tuannya. Tuannya terlalu ketat, hampir sampai menjadi kasar. Sekarang, di Secret Pivot Mountain, dia masih berkultivasi sekeras sebelumnya, tetapi tidak ada yang meminta sesuatu darinya. Tetapi tidak hanya karena kemajuannya tidak terhambat, dia meningkat bahkan lebih cepat. Itu sebagian besar berkat rezim kultivasi yang dirancang kakaknya untuknya, dan sumber daya yang dia berikan padanya. Seiring waktu, Su Qingxuan mulai melihat Gunung Merak Suci sebagai rumahnya. Tinggal di sisi orang tuanya, dia bisa merawat mereka dan berkultivasi lebih efisien. Meskipun kadang-kadang dia memang merindukan sekte Dewa Bulan dan tuannya, dia tidak lagi mau meninggalkan gunung dan orang tuanya. Dia merasa diterima di sini, bukan karena keramahan yang disengaja, tetapi karena suasana hangat yang diciptakan oleh semua orang dan segala sesuatu di sekitarnya. Dia merindukan kehangatan itu. Kakaknya sangat penting untuk membuatnya merasa diterima. Meskipun dia sering suka sedikit berselisih dengannya, dia menunjukkan perhatian dan toleransi yang besar padanya. Su Qingxuan tidak bisa sepenuhnya berpaling dari rasa memiliki yang nyaman. Jiang Chen menghabiskan 2 hari berikutnya bersama Huanger, dan Fei, dan putrinya. Dia juga meluangkan waktu untuk memeriksa Gouyu,
Suetong dan yang lainnya. Dia senang melihat kemajuan besar mereka. Jiang Chen telah membawa mereka ke sini dari kerajaan timur. Mereka adalah pengikutnya yang paling awal dan tetap setia selama ini. Dia secara alami akan membayar mereka untuk pengabdian mereka. Ye Chonglou dan teman-teman lama lainnya juga menetap di Velurium Capital alih-alih kembali ke Precious Tree Sect. Selain itu, bawahan Jiang Chen, termasuk Lin Yanyu dan Pil Qingbu, melakukan dengan sangat baik di ibu kota. Mereka tidak mengecewakannya. Jiang Chen mencoba yang terbaik untuk mengunjungi semua orang, untuk diperbarui pada situasi mereka saat ini. Setelah itu, ia kembali ke 6 istana warisan untuk mengambil istana keempat dan kelima. Menurut aturan, istana keempat membutuhkan kerajaan awal Empyrean, atau setengah langkah Empyrean. Dan istana kelima, Empyrean menengah. Jiang Chen akan naik ke tingkat 6 kaisar. Dia sudah lama mencapai Empyrean menengah dan lebih dari cukup untuk mengambil istana keempat dan kelima. Dia berencana untuk melakukannya jika keadaan memungkinkan. Istana keenam adalah satu-satunya yang berada di luar kemampuannya saat ini. Dia menunggu sampai sekarang karena dia sibuk di Myriad Abyss. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun masuk dalam rahasia 6 istana warisan, kecuali sedikit yang dia sampaikan kepada Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan. Jiang Chen memasuki ruang rahasia dan mengaktifkan segel ruang waktu. Tidak hanya itu akan memindahkannya ke 6 istana, itu akan membedakan istana mana yang harus dimasuki. Seperti yang dia harapkan, dia dikirim ke istana keempat. Begitu dia membuka matanya, dia bisa tahu itu berbeda dari 3 istana sebelumnya. Setiap istana memiliki keunikannya masing-masing. Suasana di istana keempat berbeda. Udara bergolak dan bermasalah seperti awan yang bergolak. Ada sedikit kegilaan pada cara ia bergerak. Jiang Chen terus menjaga diri. Dia punya perasaan kuat bahwa dia akan mengalami sesuatu di sini yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia tetap tenang. Dia bukan siapa dia sejak dia terakhir datang. Jika dia setengah empati, dia akan lebih berhati-hati. Tetapi tingkat budidayanya memenuhi persyaratan istana kelima dan jauh melebihi persyaratan keempat. Itu memberinya rasa aman, memungkinkannya menjadi setenang danau yang tenang. Itu tidak berarti bahwa dia akan lalai. Sebaliknya, ia memperluas akal sehatnya untuk mengambil setiap menit perubahan di udara. Energi yang belum dihancurkan masih ada di sana, dan tampaknya semakin lama semakin meningkat. Chapter 1878, The Medvian. Telinga Jiang Chen tiba-tiba bergerak. Aliran udara kecil di udara membentuk jalur-jalur aneh yang muncul di bawah pengawasan kesadarannya yang melingkupi. Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi tidak ada, memudar seperti riak di udara. Garis keperakan menebas tempat dia berdiri. Sebuah celah muncul di tempat, bekas luka bergerigi yang hampir terlalu menyakitkan untuk dilihat. Luar biasa, belau keluar dari udara. Jelas, sumbernya heran dengan refleks luar biasa Jiang Chen. Ada daya tarik samar untuk suara ini, serta ketidakteraturan tertentu yang menentang otoritas. Kepribadian pria itu tampak jelas dalam caranya berbicara. Jiang Chen melatih mata Tuhannya pada bidang ruang tertentu sambil melayang di bagian lain yang jauh berlawanan. Ini pertama kalinya aku disambut seperti ini di 6 istana warisan. Dia mengangkat bahu dengan senyum tipis. Riak aneh di ruang angkasa diikuti oleh kemunculan sosok menjulang yang lambat. Rambutnya yang acak-acakan menggantung di pundaknya. Kulitnya cukup brutal, matanya liar dan bebas. Dia tampak bersemangat sampai tingkat kegilaan yang sembrono. Jiang Chen meneliti pria yang agak aneh ini, yang membalas hormatnya dengan senyum yang sama. Sambutan yang sangat istimewa, bukan? Kojer berambut panjang itu melontarkan senyum lebar. Jiang Chen mendengus. Serangan menyelinap tidak pantas menjadi pejuang sejati. Kojer tampaknya menganggap itu sebagai pujian. Seorang pejuang sejati. Di dunia bela diri Dao, mereka cenderung mati dengan sangat cepat. Aku mulai bertanya-tanya bagaimana kamu sampai di istana keempat, nak. Petik 2. Suaranya nyaring dan menggelegar, pria itu rupanya bersemangat tinggi. Apa hubunganmu dengan pelindung istana keempat? Jiang Chen mengerutkan kening. Pemahamannya tentang istana sejauh ini menunjukkan kepadanya bahwa pelindung yang sebenarnya biasanya tidak dibawa ke lapangan sendiri. Master Peng, Yang Mulia Sky Soarer, dan Grand Marquis juga telah mengikuti aturan ini. Bahkan, mereka tampaknya terjebak di istana, tidak memiliki kebebasan di luar jabatan masing-masing. Tetapi lelaki tua ini sangat berbeda. Tetua yang eksentrik menyeringai lagi.
Apakah aku terlihat jelek? Apa? Kamu tidak berpikir aku bisa menjadi pelindung? Petik 2. Kamu. Jiang Chen mengangkat alisnya dengan ragu. Selamat, nak. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk bertarung langsung dengan 3 pelindung istana yang pertama. Namun istana ini memiliki pelindung sebagai ujian. Jangan kaget jika jatuh di sini. Setiap jenius harus berlutut di hadapan si gila yang berani. Dia menjilat bibirnya dengan darah yang mengejek. Jiang Chen merasa seperti berhalusinasi. Bagaimana bisa ada penjaga yang aneh di tempat yang sesuci 6 istana warisan? Fiat gila, ini benar-benar tidak cocok dengan goyangnya. Bukankah pelindung ini seharusnya dipenjara oleh penguasa pagoda Velurium, karenanya kehadiran mereka di sini? Dia melihat tidak ada batasan seperti itu dengan yang spesifik ini. Apakah dia pengecualian? Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Jika kamu adalah pelindung istana keempat, bolehkah aku bertanya namamu? Ada apa denganmu? Orang gila dari seorang pria berteriak dengan tangan akimbo. Bukankah aku sudah memperkenalkan diriku? Aku adalah legenda yang ditakuti oleh semua orang, hidup dan mati, si gila yang gila. Petik 2. Vien gila. Jiang Chen tidak memiliki kesan apapun dari gelar ini. Tidak ada pelindung sebelumnya yang menyebutkan seseorang seperti ini. Meskipun demikian, dia tidak terlihat seperti karakter yang mudah untuk diperebutkan. Dia memainkannya dengan keren. Jika kamu adalah pelindung istana keempat, apa ujianmu? Ada tugas-tugas khusus yang harus dia lakukan untuk melewati 3 tugas pertama. Sekarang dia berada di istana keempat, Jiang Chen percaya aturan yang sama diterapkan, dan tentu saja itu tidak mudah. Si Vianmet menyeringai, lalu menggelengkan kepalanya. Istana keempat hanya memiliki 1 ujian. Untuk meneruskan, kamu harus melewati aku. Petik 2. Apa maksudmu? Jiang Chen bertanya dengan suara rendah. Hehe, belumkah aku memperjelas diriku? Satu-satunya ujianmu adalah mengalahkanku. Pria tua kuki itu tertawa kecil. Tentu saja, kamu akan pergi jika aku juga mengalahkanmu. Jiang Chen mengerutkan alisnya. Setiap pelindung di dalam istana ini sangat kuat. Sebagai senior terhormat yang layak menjadi pelindung di sini, si gila Vian tidak akan bungkuk. Untuk mengalahkannya adalah tugas yang hampir tidak dapat diatasi. Dia memeriksa Matt Vian, menghitung semuanya. Orang gila itu sudah menebak apa yang dia pikirkan. Nak, dia tertawa, aku tahu mengapa kamu mencoba untuk menilai aku. Jangan khawatir, aku senior dari zaman kuno. Aku tidak melihat alasan untuk menggunakan kultivasi aku sebagai gada. Aku bertaruh dengan penguasa pagoda Velurium ini sekali, bajingan itu berhasil menipu aku. Sambil menjaga tempat ini, aku hanya bisa bertarung dengan kekuatan yang setara dengan penantang. Kamu sudah berada di ranah emperan tingkat kelima, hampir ke-6, sekarang, yang terkuat di antara semua penantang yang pernah aku lihat sejauh ini. Ini akan sangat menyenangkan, memang sangat menyenangkan. Aku tidak ingin waktu bermain aku dipotong pendek. Apakah kamu siap, nak? Petik 2. Disiapkan untuk apa? Jiang Chen agak lega. Jika pelindung itu terpaksa menggunakan kekuatan yang sama dengan yang dia miliki, dia tidak lagi khawatir tentang pertarungan di depan. Mungkin si gila pernah menjadi seseorang yang ditakuti secara universal, tetapi Jiang Chen tidak melihat alasan untuk takut pada siapapun pada tingkat kultivasi yang sama. Wah, siap untuk perjalanan ke neraka, tentu saja. Si gila Vian tersenyum lagi. Kamu melakukannya dengan baik sejauh ini, nak, tapi tempat ini selalu menjadi mimpi buruk bagi penantangnya. Aku harap risiko dan kegembiraannya cukup menstimulasi. Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Dia tidak takut akan ancaman dari lawan di levelnya. Dengan adanya kendala, ia sangat yakin bahwa ia memiliki peluang yang lebih baik untuk menang. Chapter 1879, Asili Battle. Jiang Chen sepenuhnya tenang saat dia melirik ke Vianmet gila. Tidak satu pun dari ekspresi dan gerakan menakutkan lawannya yang mengganggu hatinya. Makan ini, nak. Pria tua gila itu menghasilkan tongkat emas di tangannya. Di satu sisi adalah bulan sabit, yang lain sekop persegi. Kedua ujungnya liar seperti pemilik senjata. Gelombang staf menghasilkan ledakan cahaya, hampir menyilaukan Jiang Chen dengan cahaya. Namun, dia cukup akrab dengan serangan menyilaukan semacam ini. Gunung emasnya yang magnetis dapat melakukan sesuatu yang sangat mirip. Bahkan, itu bisa menumpulkan semua indera seseorang. Karena itu, serangan itu nyaris tidak melakukan apapun padanya. Di levelnya,
dia tidak membutuhkan akal sehatnya untuk menangkap serangan lawan lagi. Dia secara naluriah menggunakan kunpeng meteoric escape-nya, menghilang di tempat dengan berubah menjadi seberkas cahaya. Vien gila terkekeh. Yang cepat, kan? Kunpeng meteoric escape. Sayang sekali kamu melawan aku. Petik 2. Sesuai namanya, ia benar-benar gila setelah mengamuk. Dia mengacau staf tentang, meninggalkan kebingungan afterima gas yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti kincir angin udara emas. Setelah ini, dia mengejar cahaya emas. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk takut pada Matt Vien. Ya, lelaki tua itu gila, tetapi dia telah menepati janjinya menjaga kekuatannya di level pemuda itu. Harumping, pemuda itu bertepuk tangan untuk mewujudkan lonceng emas. Itu tumbuh di angin dari ukurannya yang sudah sangat besar menjadi sesuatu yang lebih besar, penghalang tiba-tiba antara Matt Vien dan dirinya sendiri. Lonceng terbang dengan kekuatan menggelora, berdering dalam waktu singkat. Jiang Chen membuat segel tangan. Dengan kekuatan surga yang mulia, biarkan guntur lonceng ini menghancurkan musuhku. Sebagai alat pertahanan yang tak tertandingi, Bell juga cukup bagus dalam serangan itu. Secara khusus, ia unggul dalam menangkap dan memenjarakan mangsanya. Ketika kekuatannya dipanggil, mulut lonceng menjadi rahang abisal, penuh dengan teror yang tak ada habisnya. Lonceng emas menjerit seperti binatang buas, melemparkan dirinya sendiri dengan ratapan yang menusuk telinga ke arah iblis yang mendekat. Meskipun kegilaan Matt Vien sesuai dengan namanya, ia tahu bahwa lawannya adalah saingan yang cukup kompeten. Secara khusus, harta karun di hadapannya bisa memberikan pukulan serius. Sayangnya, momentum lonceng dan atribut spasial berarti bahwa itu adalah mau yang serbaguna yang tidak berhenti untuk menelan targetnya. Kojer tua itu tidak mengharapkan tujuan nyata Jiang Chen dalam menggunakan kunpeng meteoric escape. Alih-alih benar-benar melarikan diri, dia telah mencoba untuk membujuk orang tua itu masuk perangkap. Lonceng emas ini tampak seperti kartu truf yang diandalkan Jiang Chen untuk membalikkan meja. Karena itu, Matt Vien melihat alasan kuat untuk menghormati kekuatan harta karun itu. Rambut-rambut Matt Vien berdiri di ujung saat ia menerima kerakusan dan kehausan Bell. Gerakan yang bagus, nak. Tidak ada orang yang sampai ke istana keempat mungkin bisa menjadi penurut. Di saat panas, dia merasa bahwa dia tidak akan punya waktu untuk bergerak keluar dari jalan. Dengan demikian, ia melakukan dorongan iblis dengan staf hampir tanpa berpikir. Staf itu berkilauan dengan cahaya yang menyakitkan. Kedua senjata hebat itu bergema dengan ratapan sedih. Gila Vien berguncang. Dia memandang dengan tidak percaya pada tongkat di tangannya, masih membunyikan dampaknya. Meskipun telah menangkis lonceng emas, roh staf dibasahi untuk saat ini. Lonceng emas jelas merupakan harta kuno. Forefather Golden Bell tidak mungkin bisa mencapai ketinggian seperti itu dengan cara lain. Lonceng itu sendiri yang bertanggung jawab untuk mendorongnya ke setengah dewa. Dengan kata lain, bel emas sama kuatnya dengan staf Matt Vien. Bahkan, itu lebih unggul dalam beberapa hal. Lawan lain manapun akan mundur di bel, tetapi tidak dengan Matt Vien. Pria tua itu tersenyum lebar. Dia melirik stafnya, memperhatikan cahaya yang memudar, lalu terkekeh. Harta yang luar biasa baik-baik saja. Tapi apakah kamu pikir kamu akan bisa menandingi aku hanya dengan bel? Mimpilah. Dia mengayunkan stafnya dengan kegilaan baru, melepaskan kesibukan pukulan ke arah Jiang Chen. Begitu garang serangannya sehingga bel emas berbunyi tanpa istirahat. Staf dan bel dicocokkan secara merata. Sesuai dengan namanya, Matt Vien bertempur dengan delirium gila yang membuatnya ganas. Bel berisi pelanggaran dalam pertahanan, sementara staf justru sebaliknya. Kedua harta itu hampir seimbang. Meskipun sulit bagi lonceng untuk membanjiri Matt Vien, staf emas juga sulit mengatasi lawannya. Untuk sesaat, kedua kombatan itu macet. Jiang Chen mengeluarkan peralatan lain pada saat ini, busur naganya di antara mereka. Sayangnya, ia tidak dapat benar-benar membidik atau menembak. Vien gila bertarung dengan cara yang konyol. Metode pertunangan favoritnya adalah perkelahian jarak dekat. Ini sesederhana pertempuran yang bisa didapat. Tetap saja, seseorang di level Matt Vien bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa, terutama jika dia melakukannya tanpa memedulikan dirinya sendiri. Matt Vien cukup pintar untuk memperhatikan bahwa dia tidak bisa membiarkan musuhnya yang muda mengambil inisiatif dan menyesuaikan diri dengan ritme. Jika tidak, serangan jarak jauh Holy Dragon Bow saja akan sangat sulit untuk ditangani,
untuk mengatakan apa-apa jika jenius muda menemukan posisi serangan yang optimal. Sebagai veteran berpengalaman dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, ia lebih dari mampu membaca keadaan pertarungan. Chapter 1880, Jiang Chen's Suggestion. Jiang Chen tidak takut Matt Vian bahkan dalam pertempuran jarak dekat, tetapi di antara banyak teknik yang dikuasainya, yang jarak dekat adalah yang paling maju. Di sisi lain, Matt Vian paling suka bertarung dalam jarak dekat. Namun, ia dicegah untuk memanfaatkan kekuatan penuhnya karena lonceng emas Jiang Chen. Pertarungan mereka terjebak dalam kemacetan. Matt Vian tidak bisa melepaskan diri dari bel emas, dan Jiang Chen tidak bisa menemukan celah untuk menyerang dengan bow naga suci miliknya. Setelah disempurnakan, kekuatan lonceng bukanlah lelucon. Bahkan staf emas pria tua itu tidak bisa mematahkan bel, yang membuatnya gelisah. Apakah kamu akan melawan aku dengan benar, nak? Atau apakah kamu hanya akan mengandalkan bel sialan kamu? Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Di dunia bela diri Dao, semua pembudidaya memiliki kekuatan mereka. Aku punya banyak cara untuk menyerang kamu. Mengapa aku memilih yang kamu sukai? Petik 2. Pria tua itu berteriak marah. Jangan lupa bahwa aku adalah pembela istana keempat. Aku harus memutuskan apakah kamu lulus. Petik 2. Jiang Chen terkekeh. Aku akan menemukan jalan. Huff, teruslah bermimpi. Pria tua itu mengacungkan tongkatnya. Kamu tidak akan pernah meninggalkan istana ini tanpa mengalahkanku. Orang tua itu agak kesal. Dia ingin penantang untuk menemuinya langsung dan melawannya dalam jarak dekat tanpa meninggalkan. Sebenarnya, Jiang Chen tidak menentang hal itu, tetapi dia bisa mengatakan bahwa staf pria tua itu tidak boleh diremehkan. Dia memiliki sejumlah senjata bagus yang dimilikinya sendiri, tetapi tidak ada yang bisa menyaingi staf. Itulah sebabnya dia tidak mau memainkan permainan orang tua itu. Meskipun dia mendapatkan beberapa senjata tingkat dewa beberapa waktu yang lalu dari para ahli Empire yang dia bunuh, tidak satu pun dari mereka yang menarik perhatiannya. Dia akan memberikannya, atau menyingkirkannya tanpa memperbaikinya. Di dunia bela diri Dao, koneksi instan penting untuk memilih senjata dan metode budidaya. Apapun yang dia tidak suka sesaat tidak berarti baginya. Dari semua dewa dan senjata Empyrean yang dia peroleh, bel emas adalah satu-satunya yang menangkap kemewahannya. Yang lain, dia tidak tertarik sama sekali. Karena itu, dia tidak meningkatkan senjata apapun selain yang dia gunakan sejak dia berada di ranah Kaisar dan Kaisar Besar, seperti Pentecolor Divine Swords. Pedang itu adalah hadiah dari Kaisar Pifou. Ketika dia berada di Kaisar Besar, mereka adalah senjata terbaik yang bisa dia dapatkan, dan mereka masih berguna di ranah Empyrean awal. Namun, setelah mencapai Empyrean menengah atau lambat, Empyrean maju, pedang tidak akan cukup kuat. Jiang Chen juga memperbaiki beberapa pedang untuk formasi Sword Heavenly Chalice. Mereka memiliki kualitas yang baik, tetapi kekuatan penuh mereka hanya dapat dicapai dalam konser dengan formasi, karena itulah bagaimana mereka dirancang. Digunakan dalam pertarungan 1 lawan 1, pedang itu jatuh pendek. Singkatnya, mereka dikhususkan untuk serangan kelompok daripada serangan satu sasaran. Dia memiliki beberapa senjata lain seperti pedang tanpa nama, tetapi karena kemajuannya yang cepat, dia benar-benar tidak memiliki senjata yang bisa berhadapan dengan staf emas pada saat itu. The Holy Dragon Bow peringkat setinggi staf, tapi itu adalah senjata jarak jauh dan tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Ah, itu mengingatkannya, busur hanyalah salah satu barang yang dia peroleh dari Sekte Primosang kuno. Ada item lain yang dia dapatkan, sikat tulisan raksasa yang disebut True Spirit Post. Itu adalah item yang sempurna untuk membuat mesin terbang dan formasi. Dia belum memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Tampaknya itu juga senjata yang hebat. Menurut catatan Primosang Sek, sikat dapat digunakan sebagai tombak. Jiang Chen menatap pria tua yang terus mengoceh dan tertawa. Senior, kamu hanya mencoba membujukku bertarung denganmu dalam jarak dekat. Tidak mungkin seorang senior menggunakan kekuatan kamu untuk menggertak orang lain. Petik 2. Aku, menggertakmu. Pria tua itu memelototinya. Awasi lidahmu, nak. Jika aku ingin mengambil keuntungan dari kamu, aku akan melawan kamu dengan kekuatan penuh aku. Apakah kamu pikir kamu memiliki sedikit harapan untuk melewati tantangan itu? Petik 2. Orang tua itu secara alami jauh lebih kuat daripada yang dia biarkan. Dia ada di sini karena sumpah dia bersumpah kepada penguasa Pagoda Velurium. Dia harus bertarung dengan penantang di tingkat penantang alih-alih kekuatan puncaknya sendiri,
kecuali penantang itu sekuat dirinya. Dia tidak bisa kembali pada sumpahnya. Jiang Chen terkekeh. Itu bukanlah apa yang aku maksud. Lalu apa maksudmu? Pria tua itu bertanya dengan nada kesal. Staf kamu? Tentu saja. Aku tidak punya senjata yang sebagus milik kamu, yang menempatkan aku pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana aku bisa bertarung denganmu? Kamu memiliki staf kamu. Aku memiliki bel emas aku untuk pertahanan dan busur aku untuk menyerang. Aku hanya bertarung denganmu demi kentunganku. Petik 2. Kamu tidak punya senjata yang bagus. Pria tua itu berhenti. Dia sebenarnya tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan sebelumnya. Dia mungkin tertekuk, tetapi dia bangga dan seorang pria dari kata-katanya. Dia tidak ingin dianggap sebagai pengganggu yang mengambil keuntungan dari seorang pemuda. Lalu apa yang kamu inginkan? Apakah kita bertarung tanpa senjata? Petik 2. Jiang Chen mengangkat bahu. Aku permainan jika itu masalahnya. Perkelahian fisik. Gumam pria tua itu. Itu sangat primitif. Sama kasarnya dengan cara penduduk desa biasa berkelahi. Apa kesenangannya? Petik 2. Maka kita hanya bisa menggunakan semua teknik yang tersedia untuk kita dan melihat siapa yang menang. Jika kamu tidak punya senjata, nak, aku bisa memberimu senjata. Lelaki tua itu tiba-tiba menyarankan. Jiang Chen tidak tahu seberapa bagus senjata yang diberikan oleh orang tua itu. Dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu ingin kami bertarung dengan senjata. Ya, aku memang punya, tapi aku belum memperbaikinya sebelumnya. Aku perlu waktu untuk mengenalnya. Petik 2.